pada halayak yang di dalam kebenaran itu mengandung ancaman terhadap status quo, baik kedudukan maupun kepercayaan, maka itu akan membuat pro dan kontra. Senantiasa demikian dalam sejarah peradaban manusia. Jadi yang harus kita sikapi adalah bagi pengembannya seperti sikap Rasulullah, yaitu menyayangi semuanya. Dan itulah yang berusaha saya untuk mengikuti cara-cara Rasulullah ketika dakwanya tidak diterima. Nah, bagi saya kesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukan cucu Nabi, Habib itu bukan cucu Nabi, ini sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang badihi, karena dalil-dalilnya badihi, dalil-dalilnya sudah jelas. Ini adalah sesuatu yang sudah zahiran jaliyan. Nah, adapun hal-hal yang lain seperti framing, sekarang ini kan mereka lagi gencar-gencarnya membuat channel-channel YouTube baru, kemudian membuat narasi-narasi, framing, kemudian mendiskreditkan, membunuh karakter. Saya itu di channel-channel mereka itu sudah tidak ada nilainya, artinya itu. Baik, sebelumnya itu tentang Dr. Ribut yang memberikan penguatan terhadap narasi saya tentang permusuhan, bahwa memang ada relevansinya jika kalimat permusuhan itu dimaknai secara positif. Nah, itu poin untuk Mas Yusuf juga agar tidak selalu menggoreng-goreng kalimat permusuhan kepada PWI itu. Kemudian tentang Martin Panbunesen. Tidak, saya tidak menggoreng, Kiai, hanya memberikan sebuah penafsiran terhadap kata-kata dan kalimat serta fenomena yang ada, Kiai. Iya, itu tafsirannya cuma salah. Tafsirannya jelas salah, dan itu tafsiran standar masyarakat di akar rumput yang juga dari kami, dari PWI banyak yang juga salah memahami itu. Nah, kemudian tentang Martin Panbunesen itu, tentang fikih politik, seharusnya PBNU memberikan sebuah narasi besar, sumbangsi tentang pemikiran fikih lingkungan misalnya. Itu akan ada konflik interest, Mas Yusuf, karena pada hari ini sikap PBNU menerima tawaran mengelola tambang. Bagaimana jika misalnya LBM membahas tentang fikih lingkungan, tentang dampak negatif daripada tambang, menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, tetapi dalam saat yang sama kemudian ada narasi narasi-narasi itu diinterupsi atau dianomali oleh sikap PBNU yang menerima usulan tambang. Itu tentang tambang itu. Kemudian tentang Mas Yusuf mengatakan bahwa selain ada dampak positifnya, penelitian ilmiah saya ada yang mengatakan membawa perpecahan. Saya kira dalam sebuah dalam sejarah lah, kita katakan dalam sejarah dari zaman dulu, setiap kebenaran yang baru yang di dalam kebenaran itu mengandung variabel mengancam status quo dari apakah dari objek kebenaran itu sendiri atau dari hal-hal yang terkait dengan objek itu, maka tentu akan ada pro dan kontra. Nabi Muhammad sendiri ketika membawa kebenaran Islam ini membawa perpecahan antara Bani Quraisy sendiri, bahkan di kalangan Bani Hasyim sendiri terpecah belah. Ada yang menerima proposisi dan pengakuan daripada Nabi Muhammad sebagai nabi, ada yang menolak. Bahkan paman-pamannya banyak yang menolak sejak awal. Bahkan ketika perang Badar itu, Abbas itu dengan Abi Thalib belum bersama
Nabi. Bahkan Abbas bin Abdul Muthalib itu perang di barisan yang diametral dengan baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk beberapa sepupunya seperti Ja'far dan lain sebagainya itu masih bersama orang-orang kafir. Nah, jadi saya kira kebenaran itu tidak misalnya ketika datang suatu itu bisa disebut kebenaran harus diterima oleh seluruh orang sehingga itu mencari sebuah ciri khusus dari kebenaran. Tidak demikian. Kebenaran ciri khususnya ketika diberikan atau dilemparkan kepada halayak yang di dalam kebenaran itu mengandung ancaman terhadap status quo, baik kedudukan maupun kepercayaan, maka itu akan membuat pro dan kontra. Senantiasa demikian dalam sejarah peradaban manusia. Jadi yang harus kita sikapi adalah bagi pengembannya seperti sikap Rasulullah, yaitu menyayangi semuanya. Dan itulah yang berusaha saya untuk mengikuti cara-cara Rasulullah ketika dakwanya tidak diterima. Nah, bagi saya kesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukan cucu Nabi, Habib-Habib itu bukan cucu Nabi, ini sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang badihi, karena dalil-dalilnya badihi, dalil-dalilnya sudah jelas. Ini adalah sesuatu yang sudah zahiran jaliyan. Nah, adapun hal-hal yang lain seperti framing-framing, sekarang ini kan mereka lagi gencar-gencarnya membuat channel-channel YouTube baru, kemudian membuat narasi-narasi, framing-framing, kemudian mendiskreditkan, membunuh karakter. Saya itu di channel-channel mereka itu sudah tidak ada nilainya, artinya itu laka ajine kalau kata orang Banten itu. Tetapi itu tidak akan membuat saya itu kemudian mengendurkan semangat untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Bahkan itu semakin dilakukan oleh Ba'alawi dan kibin-kibinnya akan membuat semangat saya dan juga teman-teman, saya yakin itu akan semakin bersemangat lebih daripada semangat sebelumnya, karena berarti di situ masih ada perlawanan dari orang-orang yang mengusung kepalsuan itu. Maka itu adalah sebuah tantangan bagi para pejuang untuk terus berjuang. Nah, coba perhatikan oleh Mas Yusuf sekarang ini, apakah ada narasi-narasi bantahan yang ilmiah? Tidak ada, sudah tidak ada lagi narasi-narasi bantahan ilmiah dari Ba'alawi dan pendukungnya. Yang ada hanya pengambilan video, kesalahan-kesalahan sedikit dari saya atau dari Kiai Ubed, dari Kiai Nur Ihya, dari yang lainnya, para pembela-pembela kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, kemudian di roasting kayak anak kecil tuh, di roasting atau dia membuat narasi playing victim yang ada itu, atau mengemis-ngemis ingin diakui, atau melaknat-laknat bermubahalah. Dan ini yang paling saya takutkan dari mereka yang hilang kontrol kemudian bermubahalah, karena itu efeknya akan sangat fatal sekali, karena mubahalah itu bukan kaitan dengan kami tapi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang berani bersumpah atas sesuatu yang dia tidak tahu, misalnya sumpah saya demi Allah bahwa Ba'alawi cucu Nabi, padahal dia tidak tahu, dia tidak pernah membaca, dia tidak pernah meneliti, dia tidak pernah melihat jurnal-jurnal tentang DNA, bahwa Ba'alawi itu G, bahwa Bani Hasyim itu J1. Kemudian mereka mau menerima daripada video-video yang sengaja dibuat oleh Ba'alawi dan kibin-kibinnya ini yang membantah narasi tentang validnya tes DNA. Kalau mereka betul-betul bahwa tes DNA itu tidak valid, maka tentu
mereka akan mendatangkan seorang ahli DNA yang akan melawan narasi Dr. Sugeng, dan itu tidak akan mungkin mereka lakukan, dan tidak akan ada dokter yang bergerak di bidang DNA yang berani mengatakan berbeda dengan Dr. Sugeng. Tidak bakal ada itu. Karena saya juga selain apa yang kita baca dan kita saksikan dari podcast-podcastnya Dr. Sugeng, itu membaca narasi-narasi dan jurnal-jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh para pakar-pakar dari luar negeri, dan semuanya itu kesimpulannya sama, bahwa tes DNA dengan YDNA itu dapat, dan 99% dapat menelusuri nasab yang jauh, dan tidak mungkin seorang kakek dari 5.000 tahun yang silam berbeda haplogrup dengan orang-orang yang ada hari ini dari YDNA. Dan ini sudah semuanya para pakar DNA mengatakan itu. Kemudian adakah yang bisa membantah daripada kesimpulan secara ilmu nasab yang telah saya tulis? Tidak ada. Semua yang mereka narasikan tentang ada kitab ini, kemudian saya bongkar kepalsuannya. Mereka tidak bisa jawab lagi setelah saya bongkar kepalsuannya. Rumel Abbas yang di dalam sebuah diskusi di Rabita Alawiyah yang menampilkan beberapa manuskrip palsu itu, kemudian saya bikin sebuah buku khusus beberapa lembar tentang manuskrip palsu Balawi versi Rumel Abbas. Rumel Abbas tidak pernah membantah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa memang semuanya itu telah terbukti, dalil-dalil yang mereka suguhkan semuanya palsu. Siapa yang dapat membantah saya bahwa seorang Faqih Muqaddam tidak pernah ada di 653 Hijriah? Tidak ada. Karena memang Faqih Muqaddam tidak pernah ada. Siapa yang dapat membantah saya bahwa Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat pada 560 Hijriah? Tidak ada, karena memang Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat. Semua dalil-dalil Balawi itu tentang nasab dan sejarahnya semuanya hanya ada di abad 9 ketika diciptakan oleh Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Sebelumnya tidak ada, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa membantah. Tentang ilmu nasab tidak ada yang bisa bantah, tentang DNA tidak ada yang bisa bantah, tentang ilmu sejarah tidak ada yang bisa bantah. Lalu harus berdasar apa masyarakat itu disuruh mempercayai mereka sebagai turun Nabi? Nah, yang ada itu hari ini, Mas Yusuf, usaha mereka adalah mendatangi kiai-kiai yang tertengarai masih menjadi muhibin, atau mereka yang belum terdengar mendukung kajian ilmiah bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Kemudian mereka datang ke rumahnya, di belakangnya santrinya atau anak buahnya suruh megang kamera memvideokan. Nah, dengan harapan kiai yang didatangi ini cium tangan ke Balawi itu. Nah, kalau sampai cium tangan, nanti kameranya, videonya akan dibagikan. Kiai pondok pesantren anu masih mencintai habaib, masih tunduk kepada habaib walaupun kiai sepuh dan habaibnya masih muda. Ini yang mereka lakukan. Video Gus Kausar beberapa tahun yang lalu yang nunduk-nunduk itu pada Habib, sekarang diputar-putar terus saja. Padahal video Gus Kausar itu video sudah lama. Ketika ada seorang Habib, Gus Kausar kayak hamba sahaya itu tuh, yang kita melihatnya juga agak kasihan lah, agak miris. Itu sekarang diputar-putar lagi video Gus Kausar ketika bertemu dengan seorang Habib, dia nunduk-nunduk kayak hamba sahaya itu. Nah, padahal itu sudah lama videonya. Itu diputar-putar lagi agar mempengaruhi publik. Padahal sekarang lihat Gus Kausar yang baru. Kemarin dia habis ketemu dengan Habib, saya lihat gagah perkasa dia salamannya itu. Tidak seperti waktu zaman dulu. Lihat kemarin
Saya ngelihat dari ketua PWNU Jatim salaman dengan Habib, gagah perkasa sekarang salamannya, walaupun belum pernah ada narasi dari kiai-kiai kita itu bahwa dia membatalkan Nasabalawi, tetapi sikap-sikap mereka sekarang sudah berubah. Gagah perkasa sebagai cucu daripada para raja, cucu dari para ulama besar yang mereka telah sekarang menyadari bahwa mereka lebih mulia daripada Balawi. Karena memang mereka lebih mulia dari Balawi, dan tidak ada satu alasan pun yang membuat Balawi lebih mulia daripada kiai-kiai kita, itu enggak ada. Apa yang membuat Balawi lebih mulia dari kiai kita? Tidak ada satu alasan dan satu variabel pun yang membuat Balawi itu bisa dianggap secara ilmiah lebih mulia dari kiai kita. Tidak ada. Dari amalnya, dari akhlaknya, dari ilmunya, dari keturunannya, tidak ada. Bahkan dari kekayaannya juga. Nah, ini jadi alhamdulillah saya lihat para kiai-kiai kita yang kelihatan masih bergaul dengan Balawi pun mereka bergaul dengan kemuliaan dan kehormatan. Bukan lagi sekarang bergaul dengan penuh kehina-hinaan sebagai hamba sahaya seperti masa lalu. Mereka sekarang mulia. Bagaimana seorang Bapak Idrus Romli ketika diundang di Rabita Alawiyah, gagah perkasa dia. Tidak seperti budak lagi. Sekarang dimuliakan dia oleh Rabita Alawiyah. Sekarang Rabita Alawiyah baru tahu kemuliaan kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai pesantren. Seorang Bapak Idrus Romli pun gagah perkasa dan dimuliakan. Yang masa lalu tidak pernah itu seorang Bapak Idrus Romli dimuliakan oleh Balawi. Paling jadi jongos-jongosnya. Tapi sekarang dia berani mengkritik Balawi, walaupun juga dia tidak mendukung saya, tetapi dalam jiwanya sekarang sudah tumbuh bahwa saya lebih mulia daripada Balawi yang bodoh-bodoh itu. Nah, itu yang terjadi, alhamdulillah. Jadi hari ini bukan hanya orang yang gabung PWI, orang yang berani menarasikan Balawi putus, yang tidak pun, yang belum pernah kita dengar narasi mereka, sudah tercerahkan. Minimal dalam jiwa mereka telah memiliki sebuah nilai bahwa memang Balawi tidak pantas dimuliakan. Demikian Mas Yusuf closing statement saya, dan mudah-mudahan untuk masa-masa depan kita tidak akan lagi melihat para Balawi merasa lebih tinggi dari para ulama-ulama kita, dan tidak ada lagi narasi bahwa mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan